Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak, sehat selalu ya Pak David ya. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan setelah kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini melemah di 0,85% dan masih mampu mempertahankan posisinya di atas level 7 ribuan. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya baik Pak David, ya hari ini IHSG kembali melemah ya, 0,86% ditutup di 7.020 ya. Di sini sebenarnya kita melihat bahwa masih sideways ya, jadi dari pertengahan Oktober ya sampai dengan penutupan tadi ya masih di range antara 6956 ya sampai dengan itu di resisten itu 7.100 ya. Jadi masih di range itu Pak David ya. Jadi sampai dengan akhir tahun kelihatannya IHSG masih bergerak ranging seperti itu Pak David. Ya, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini cukup berlawanan arah dari bursa global yang cenderung positif. Asia juga positif ini Pak Hendry. Ini terdampak dari sentimen pidato dari Jerome Powell yang mengatakan ada ruang ini atau sinyal pelonggaran keagresifan akan diturunkan untuk kenaikan suku bunga acuan. Tapi IHSG justru berbeda, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah memang ini murni profit taking yang dilakukan oleh para investor, terutama dari perbankan big cap yang pada perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya, salah satu faktornya hari ini IHSG mengalami tekanan koreksi ya karena memang banyak ya aksi profit taking ya. Karena memang beberapa emiten yang sebelumnya sudah naik ya seperti hari ini juga Medco kan naik cukup signifikan 5,63%. Kemudian juga biasanya akhir tahun Pak David ya cenderung orang mau take vacation ya ada saja yang masuk mengadakan profit taking seperti itu Pak David. Kita akan coba singgung dari perbankan Pak Hendry. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di hari ini? Oke, kalau untuk perbankan, secara umum perbankan ini juga masih bergerak ranging ya, tapi ada potensi untuk rebound, Pak. Justru Pak di sini kita lihat ya. Jadi hari ini walaupun hari ini tetap ya mengalami pelemahan ya. Minggu depan, Pak, kita lihat bahwa pelemahan ini justru diambil peluang oleh para trader maupun investor untuk masuk di posisi baru seperti itu, Pak David. Baik, kita akan coba ulas BBCA terlebih dahulu Pak Hendry secara teknikal. Hari ini ditutup melemah di 9.000, pas di level 9.000 ini dengan mengalami pelemahan di 3,23% dan sebelumnya juga sudah menembus ke level intraday tertingginya. Rekomendasinya untuk jangka pendek dengan proyeksi rebound di pekan depan, Pak Hendry, untuk BBCA. Oke, baik. Ya, kalau BBCA memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Itu dari akhir Oktober ya. Jadi hari ini saya rasa koreksi masih cukup wajar Pak ya. Ditutup di Rp9.000, melemah di 3,2% ya. Nah, hanya saja perhatikan aja ini lihat di perdagangan besok ya. Apabila mampu melanjutkan ya penutupan hari ini di 9.000 ya yang merupakan support levelnya. Ini kemungkinan besar BBCA akan rebound kembali, Pak. Ya, rebound kembali ya. Perhatikan di resisten berikutnya itu di 9.400 kalau untuk BBCA. Baik, tapi ketika kondisinya berbeda Pak Hendry, 9 ribuan ditembus ke bawah, paling tidak di 89, apakah rekomendasinya juga berbeda Pak dari level-level support selanjutnya yang bisa diperhatikan untuk BBCA? Ya, kalau misalkan besok ternyata tidak bertahan di level 9.000 menembus ke bawah gitu ya. Lebih baik bersabar karena berpotensi untuk menguji support berikutnya yaitu di 8.550 Pak David seperti itu. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BMRI, Pak Henry. Ini juga cukup menarik, secara intraday-nya juga sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang masa hari ini tertekan di 1,19% dan ditutup di 10.400. Peluang untuk BMRI jangka pendek, terutama untuk perdagangan di minggu depan, Pak. Ya, BMRI juga mirip ya dengan BBCA gitu Pak ya.
karena dia resisten kuatnya itu di 10.550 ya. Pada saat menyentuh di 10.550 itu tadi sempat break ya ke 10.650, kemudian terkoreksi kembali ditutup di 10.400 ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi ya ini masih layak di hold ya. Hanya saja perhatikan aja untuk level-level supportnya itu di 10.050 Pak kalau untuk BMRI. Jadi selama diperdagangkan di atas 10.050, ini justru saya bilang pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk masuk posisi baru kembali seperti itu Pak David. Oke, target untuk 1 bulan ke depan sampai dengan akhir tahun Pak Hendri? Oke baik, kalau BMRI ini kan rata-rata pergerakannya sehari itu sekitar Rp250 ya, sampai dengan akhir bulan ya, ini kita optimis ya Pak ya, itu bisa kembali ya ke level at least Pak ya di 11.000 Pak. Mhm. Di 11.000, artinya masih ada Yes. ruang penguatan yang cukup lebar untuk BMRI. Kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, Pak Hendri. BBRI 4940 melemah di 0,80%. Secara intraday-nya, tadi sempat menyentuh ke level terendah di 4.900, Pak. 5.025 level tertinggi. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, BBRI pun juga sama ya. Kemarin kan tanggal 30 November itu kan sempat menyentuh new high ya di 4.900 ya Pak ya. Nah, hari ini terkoreksi ya Pak ya, itu di 940 ya, pas 940 ya. Nah, kalau untuk BBRI ini ya karena dia kenaikannya udah cukup lumayan signifikan ya. Jadi kalau yang misalkan udah masuk posisi ya, perhatikan aja level-level profit takingnya ya, resistennya. Ya. Nah, kalau misalkan belum maksudnya profit taking ya, bisa diperhatikan Pak untuk level resistennya ya. Untuk level resistennya yaitu level high hari ini itu di 5025 untuk BBRI. Baik, perbankan big cap terakhir BBNI, Pak Hendri, hari ini secara intraday-nya sempat menyentuh di 9.950, Pak. Meskipun di penutupan sesi kedua melemah di 2,02%. 9.950 intraday tertinggi tidak ini, Pak Hendri? Ya, untuk BBNI juga mirip-mirip Pak ya. Tadi kan sempat ya disentuh di high-nya 9950 ya, kemudian terkoreksi kembali gitu ya. Nah, perhatikan aja Pak untuk level resistannya di 9.900 ya, 9.900. Ya. Kemudian untuk level support-nya itu ada di 9675 Pak, itu level low hari ini. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini berbalik arah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Kita bergeser ke sektor lain, Pak Hendri, dari teknologi. Ada Goto yang hari ini kembali menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Hari pertama lockup dibuka, Goto kembali mengalami auto-reject bawah di 141 dan ini merupakan level terendahnya di sepanjang sejarah. Analisis Anda untuk Goto? Ya, kalau untuk Goto secara umum ya masih bisa terkoreksi downtrend ya. Karena level support yang kuatnya itu di 181 tertembus ya Pak ya. Dan hari ini juga kembali membentuk level low yang baru yaitu di 141 ya. Kena auto reject bawah ya. Jadi kalau untuk Goto ini lebih bersifat jangka panjang Pak ya. Jadi kalau untuk jangka pendeknya lebih hati-hati karena sekali lagi masih ada kemungkinan koreksi Pak ini Goto. Anda melihat sikap dari para pelaku pasar seperti apa sampai sejauh ini dengan sell yang cukup tinggi? Seperti biasa kalau saham-saham sudah mengalami koreksi dalam, sudah mulai masuk atau cicil beli. Apakah kondisi ini berlaku untuk Goto atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak Hendri? Ya, kalau untuk Goto kalau misalkan mau cicil beli harus dilihat besok apabila kalau dibuka ya market kembali koreksi lebih baik di hold. Tapi kalau misalkan sudah dibuka di atas 141 ya kelihatannya ada kemungkinan buat rebound ya karena penurunannya cukup dalam Pak, signifikan nih Pak ya dari Ya. dari awal Januari Pak ya. Pada saat itu masih Oke. 400 ya terus masih terkoreksi seperti itu Pak David. Cukup banyak pertanyaan masuk ke kami, Pak Hendri, untuk Goto. Banyak yang nyangkut di level di atas 200-an. Dengan posisi saat ini, ada tidak saran atau rekomendasi begitu paling tidak untuk meminimalkan risiko yang terjadi? Singkat saja, Pak. Ya, kalau untuk Goto sekali lagi untuk jangka panjang ya, ini masih layak untuk di hold ya. Tapi kalau untuk jangka pendek dan menengah, kelihatannya misalkan kalau tujuan investasi untuk grow gitu ya, Ya, nggak tepat Pak kalau kita tetap hold di Goto ya. Karena kalau oke. kita lihat first quarter 2022 ya, operating activity juga minus Mhm. seperti itu Pak. Jadi kita perlu lihat lagi Pak ini kinerja Oke, tidak perusahaan seperti disarankan itu. averaging down, Pak Hendri.
Ya, belum Pak, saat ini belum, Pak David. Baik, review dari Gotoh yang hari ini kembali melemah cukup dalam di 6,62% dan ditutup di level 141 dan merupakan level terendahnya di sepanjang sejarah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.